Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Alivia dari kelas 11 OTKP 4 dan di sini saya ingin menjelaskan bab pertama yang judulnya Memahami Administrasi Sarana Prasarana Kantor yang diajarkan oleh Bu Atina. Pertama kali dibahas yaitu adalah pengertian administrasi. Administrasi sendiri pengertiannya terbagi menjadi dua. Yang pertama secara arti luas dan yang kedua secara arti sempit. Dalam arti luas, administrasi itu berarti proses kerjasama beberapa individu secara efisien untuk mencapai suatu tujuan. Sementara dalam arti sempit, artinya kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, catat mencatat, pembukuan dan pengarsipan. Dan di sini ada ruang lingkup pekerjaan administrasi, yaitu ada kegiatan menerima yang artinya menerima dokumen masuk ke perusahaan atau kantor. Contohnya dokumennya dapat berupa surat bukti penawaran, dan ada kegiatan menghimpun yang artinya kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya informasi yang belum ada atau informasi yang masih berserakan di mana-mana sehingga siap dipergunakan. Contohnya mencari informasi atau membuat clipping. Dan di tempat ketiga ada mencatat, yaitu kegiatan tulis-menulis mengenai data-data yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang mempunyai arti dapat dikirim serta disimpan. Contohnya membuat rotula. Dan ada mengolah, yaitu kegiatan untuk mengerjakan data dan informasi agar dapat tersaji dalam bentuk laporan yang lebih berguna. Contohnya membuat laporan tertulis. Lalu ada menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak informasi dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Contohnya mencetak informasi dengan printer. Lalu ada mengirim, kegiatan menyampaikan informasi dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya ada mengirim surat melalui fax email, dan yang terakhir ada menyimpan, yaitu kegiatan meletakkan informasi dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Contohnya menyimpan surat atau arsip di lemari arsip, menyimpan data atau informasi ke komputer, serta menyusun buku di perpustakaan. Kalau tadi saya menjelaskan tentang pengertian administrasi, maka sekarang saya akan menjelaskan pengertian sarana dan prasarana. Secara etimologis, sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sementara itu, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, atau proyek. Dan dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah seluruh komponen yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi sumber daya pendukung, terdiri atas segala bentuk jenis bangunan atau bukan bangunan dan perlengkapan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan aktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Administrasi sarana prasarana kantor juga memiliki ruang lingkupnya sendiri yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada kegiatan manajerial, meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Lalu yang kedua ada kegiatan operasional, meliputi kegiatan pengadaan, pencatatan, pergudangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Lalu yang ketiga ada objek, yaitu meliputi komponen perbekalan, logistik, barang material, peralatan, perlengkapan, serta sarana prasarana. Dan yang terakhir ada tujuan, yaitu salah satu komponen ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam mencapai visi dan misi organisasi atau perusahaan. Dan selanjutnya ada tujuan administrasi sarana dan prasarana kantor yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, tujuan administrasi sarana dan prasarana adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien. Dan secara khusus ada 5. Yang pertama itu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua ada mampu memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengadaan barang. Yang ketiga mampu memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang. Yang keempat ada mampu memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Dan yang terakhir ada mampu memberikan data dan informasi dalam rangka kontrol serta evaluasi sarana dan prasarana dalam perusahaan atau instansi.
Yang pertama itu ada mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, yang kedua meningkatkan produktivitas kerja, ketiga meningkatkan hasil kerja yang berkualitas dan terjamin, keempat memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan aktivitas di kantor, kelima menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan, dan yang terakhir ada memberikan kontribusi yang optimal terhadap instansi baik pemerintah maupun swasta. Yang pertama itu ada prinsip pencapaian tujuan, ada prinsip efisiensi, yang ketiga prinsip administratif, yang keempat prinsip kejelasan tanggung jawab, dan yang kelima ada prinsip kekohesifan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.